Oke, selamat datang kembali teman-teman. Saya ucapkan selamat datang juga untuk 1000 subscriber baru kita ya, untuk teman-teman baru kita yang masuk atau ikut gabung di bulan ini. Semoga video yang sudah kita upload juga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar membuat tralis ya teman-teman. Jadi ukuran lubang kusennya di sini sekitar 38 kali 1 meter 48 ya untuk tingginya. Jadi sedikit jadi pembuatan tralis ini kita menggunakan siku teman-teman. Jadi untuk bahan yang lain juga ada yang menggunakan strip ya. Jadi kalau misalkan pilih aman, silakan teman-teman pakai siku aja ya. Jadi kalau untuk pembuatan proses menggunakan strip itu prosesnya agak lebih sulit teman-teman ya, karena harus benar-benar pas dengan lubang kusen yang kita bentuk. Oke, ini ya udah jelas teman-teman ya, ukurannya lebih kecil sekitar 2 mm dari ukuran lubang kusennya. Jadi bagaimana kalau misalkan ukuran lubang kusennya bagian atas sama bagian bawah itu beda ya, kalau misalkan ada selisih entah itu untuk tingginya, silahkan teman-teman ikuti ukuran yang lebih kecil teman-teman ya. Oke, dan di sini untuk tingginya ini silahkan teman-teman potong dengan ukuran setelah dikurangi sekitar 4 mm teman-teman ya untuk lebarnya, sedangkan untuk tingginya silahkan teman-teman kurangi sekitar 3 mm seperti angka yang sudah saya tulis tadi. Nah, jadi untuk angka 2 yang tertulis tadi itu adalah maksudnya lebar bagian siku teman-teman ya. Bahan yang kita gunakan yaitu lebarnya 38 plus 2 lalu dikurangi sekitar 4 mm teman-teman. Saya rasa mudah dipahami ya. Untuk bagian belakang sudah kita tampilkan tadi, dan kira-kira hasil selesainya seperti ini. Dan kita lanjut aja ke proses pembuatan tralisnya teman-teman ya. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama kali kita bentuk di sinilah garis tengahnya dulu ya, kita bagi dua kiri kanannya seperti yang saya tanda ini. Lalu untuk garis kedua teman-teman bikin yang ada di pinggir ya. Jadi sesuaikan untuk sekitar berapa lebar dari gambar yang akan kita bentuk. Dan selanjutnya untuk yang saya tanda ini sebaiknya itu jaraknya kita perkirakan seperti apa gambar yang akan kita bikin teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, garis yang terbentuk ini hampir berada pada setiap sudut gambarnya ya. Nah, jadi garis-garis yang kita bentuk ini akan memudahkan kita untuk mengikuti lekukan gambar yang akan kita bentuk teman-teman sesuai permintaan konsumen. Oke, kita cek lagi gambar-gambarnya. Setelah semua garis sudah terbentuk, dari sini kita akan lebih mudah teman-teman ya untuk membuat garis-garis bentuk dari tralisnya teman-teman untuk ulirnya. Oke, setelah selesai proses menggambarnya, kita langsung ke proses pengukuran teman-teman. Untuk proses pengukurannya di sini teman-teman bisa menggunakan kabel ya, atau sejenis pipa yang lentur. Nah, tapi karena di sini kita punya rantai teman-teman ya, bekas motor atau rantai sepeda juga bisa. Nah, cara pengukurannya tinggal ikuti aja lengkungan yang sudah kita bentuk, lalu kita ukur. Alat yang kita gunakan untuk mengukur garis yang udah ada ya. Jadi ikuti prosesnya satu persatu teman-teman ya, lekukan atau besi yang akan kita bengkokkan nantinya tinggal kita ukur satu persatu dan kita akan membentuknya sekarang. Dan ini dia bahannya teman-teman, sudah kita potong semua ya untuk ulir 10-nya. Jadi sini kita membentuk membuat tralisnya lebih dari satu ya. Besinya lumayan banyak nih yang akan kita proses untuk proses pembengkokan besinya sesuai gambar yang sudah kita bentuk tadi ya.
Dan teman-teman di sini tugasnya kita harus membentuk satu buah dulu ya, harus kita bentuk semirip mungkin dengan gambar yang sudah kita buat. Nah jadi ini akan kita gunakan sebagai mal-malan untuk proses pembuatan selanjutnya. Jadi untuk proses pertama di sini kita memang harus membentuk memperkirakan sendiri ya untuk pertama. Jadi pastikan sesuai gambarnya agar semuanya nanti akan kita gunakan mal. Oke, dan selanjutnya untuk pembentukan lengkungan yang agak panjang teman-teman, sebaiknya kita tandai dulu bagian tengah ya, kita ukur, kita bagi rata, kita bagi dua. Jadi fungsinya sini supaya kita tahu nanti proses pukulnya di mana ya. Jadi untuk supaya hasil lengkungannya itu terbagi rata kiri kanannya, sebaiknya kita tandai bagian tengah. Dan cara pukulnya juga tidak terlalu keras teman-teman ya, jadi jangan sampai terlalu melengkung besinya di awal-awal mulai pukulnya. Jadi kita pukul pelan saja. Dan sebaiknya ketika kita sudah mulai pukul beberapa kali, kita coba juga pada garis yang sudah kita bentuk agar tidak terlalu bengkok ya. Jadi sambil kita ukur ulang setiap kali kita melakukan pukulan yang bisa dikatakan tidak terlalu keras ya, karena lengkungannya ini tidak terlalu tidak terlalu bengkok lah, cuman sedikit lengkungan saja. Setelah semuanya terbentuk teman-teman, di sini kita akan proses pengelasan dulu ya untuk perasi yang bagian atas atau bawahnya. Jadi kita sambung dulu untuk bagian yang ini ya, untuk bagian atasnya, lalu kita lanjutkan untuk bagian sampingnya yang sudah kita bentuk tadi. Jadi usahakan garis yang sudah kita bentuk itu jangan sampai hilang teman-teman ya. Jadi karena itu menjadi acuan kita untuk posisi pemasangan dari ulir yang sudah kita bengkokkan ini.
Nah, jadi untuk bagian tengah yang membentuk saling silang ini teman-teman, kita akan potong seperti yang kita garis ya, nanti supaya lengkungan yang sudah kita bentuk juga bisa ketemu sesuai dengan lengkungan yang sudah ada ya, yang sudah kita bentuk tadi. Jadi untuk bagian yang kita tanda ini nanti kita akan buang sesuai ukuran besi ulirnya ya. Ini kita gunakan besi ulir 10, jadi kita akan buang sesuai ukuran besinya teman-teman. Dan setelah satu tralis selesai teman-teman, jadi kita bisa menggunakannya sebagai mal ya untuk pembentukan tralis kedua dan selanjutnya jika ukurannya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan tralis pertama yang sudah jadi sebagai mal untuk tralis yang selanjutnya. Jadi tinggal kita taruh aja di bagian bawah dan kita ikuti aja garis atau besi ulir yang sudah terpasang. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini gambarannya ya. Setelah selesai, hampir selesai sih sebenarnya, tinggal pasang variasi lagi di satu sisi di bagian pinggirnya ya. Jadi dua sisi di atas, dua sisi di bawah untuk ornamen atau variasinya teman-teman. Oke, ini udah posisi terpasang teman-teman ya. Dan di video selanjutnya kita akan bahas proses pengecatan teman-teman ya, cat yang kita gunakan, atau biasanya untuk cat tralis biasa menggunakan cat yang kayak emas itu ya, yang berwarna kuning emas. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya, tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.